Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Kita kembali kepada tutorial fisika mekanika, di mana video ini akan masuk ke dalam bab 14 mengenai gravitasi. Kita langsung saja. Jadi di dalam chapter 13 gravitasi ini membahas mengenai hukum gravitasi Newton, prinsip superposisi dan gravitasi, gravitasi dekat dengan permukaan bumi, gravitasi di dalam bumi, energi potensial gravitasi, hukum Kepler tentang planet dan satelit, ya, lalu satelit, orbit dan energinya, Einstein dan gravitasi. Oke, kita langsung masuk ke gravitasi, hukum gravitasi Newton. Subbab 1. Hukum gravitasi Newton di sini kita melihat learning objective dan ide-ide pemikirannya. Di sini kita melihat penggunaan hukum gravitasi Newton Fg m1 m2 per r kuadrat, ya, di mana G adalah konstanta gravitasi yang besarnya 6,67 kali 10⁻⁻11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ya, kita masuk lebih dalam lagi. Nah, ini adalah tentang hukum gravitasi Newton. Ya, sekarang kita masuk ke subbagian 1, yaitu mengenai hukum gravitasi Newton. Ya. Ini adalah learning objektifnya, learning objektif daripada hukum gravitasi Newton, dan ide pemikirannya itu melibatkan hukum gravitasi Newton, yaitu F sama dengan G m1 m2 per r kuadrat, ya, di mana M1 dan M2 ini adalah massa dari partikel dan R adalah jarak yang memisahkan kedua massa tersebut, dan G itu sebesar 6,67 kali 10⁻⁻11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat yang disebut dengan konstanta gravitasi. Ya, kita ke slide selanjutnya. Ya, kita sekarang masuk ke ini, ya. Di sini ada gambar mengenai galaksi, ya. Kira-kira bisa dilihat di dalam slide tersebut, ya. Oke, jadi kita melihat ke belakang dulu, ya. Memang tujuan daripada fisika, ya, tujuan panjang daripada fisika adalah memahami gaya gravitasi, ya, dimana gaya ini yang menjadikan kita itu ada di bumi, ya, dan juga bumi itu berada di dalam orbit di sekitar, dan juga bulan itu berada di dalam orbit yang mengitari bumi. Begitu juga bumi, ya, orbit daripada matahari. Kesemuanya ini membentuk sebuah galaksi yang dinamakan galaksi Milky Way atau galaksi Bima Sakti, ya, yang dimana di dalam galaksi ini ada jutaan-jutaan bintang di dalam galaksi, dan molekul dan debu-debu partikel yang tak terhitung, ya, di antara bintang-bintang itu. Dan kita itu berada dekat dengan kumpulan yang membentuk seperti piring itu, salah satu daripada bintang kita yaitu matahari, dengan bintang-bintang yang lainnya, di mana matahari ini, ya, matahari kita ini berjarak 2,6 kali 10⁻⁴ tahun cahaya ke pusat galaksi, seperti yang kita lihat di gambar seperti ini. Oke, jadi gaya-gaya ini menjadikan menimbulkannya banyak struktur-struktur yang misterius di universe ini, ya, di alam semesta. Salah satu diantaranya yang terkenal itu ya mengenai black hole yang pernah diungkapkan oleh ahli fisika, ya,
yang sudah almarhum. Jadi ketika bintang yang lebih besar daripada matahari kita itu terbakar, maka gaya gravitasi di semua partikel itu dapat menyebabkan runtuhnya daripada bintang-bintang itu dan tertarik ke suatu bentuk yang namanya black hole tersebut. Gaya tarik ini begitu kuat, jadi tak satu pun partikel atau tidak satu pun cahaya yang dapat lepas dari permukaan, ya, yang dinamakan dengan black hole ini. Ya. Ya, itu sekilas mengenai black hole, lubang hitam. Ya. Jadi di masa lalu itu orang sudah mengenal bahwa kita itu berada di bumi karena ada tarikan yang ke arah bumi, ya, ke arah bawah. Gaya tarik yang ke arah bawah itu adalah sesuatu yang unik daripada bumi, dan pada waktu itu belum menyatakan hubungan pergerakannya itu dengan benda-benda astronomi, ya, benda-benda di alam. Tetapi pada tahun 1665, 23 tahun umur Isaac Newton itu menyatakan bahwa gaya ini, ya, gaya gravitasi ini yang menyebabkan bulan itu tetap berada dalam orbitnya, dan setiap benda di alam semesta ini saling tertarik satu sama lain. Ya. Kecenderungan ini menjadikan benda itu untuk bergerak, ya. Semuanya saling bergerak satu sama lain yang dinamakan dengan gravitasi. Jadi gravitasi ini melibatkan massa daripada setiap benda-benda itu. Ya. Jika mitos yang pernah ada itu di mana apel yang jatuh yang merupakan inspirasi daripada Newton untuk hukum gravitasinya, maka gaya tarik di antara massa apel dan massa bumi itu ya dapat diapresiasikan, ya, dapat dihargai karena memang massa bumi itu begitu besar, ya, dan massa dibandingkan dengan massa apel, jadi terlihat apel itu tertarik ke bumi, walaupun gaya tariknya itu sebenarnya sangat kecil, ya, sebesar 0,8 Newton. Jika kita mencoba untuk mengukur gaya gravitasi di antara dua objek yang berbeda, itu akan sangat sulit, ya, untuk menghitungnya. Di sini kita akan memfokuskan kepada hukum gaya Newton di antara dua partikel tidak punya ukuran tapi mempunyai massa M1 dan M2 terpisah dengan jarak r. Maka besar gaya gravitasi di antara kedua partikel itu dapat dinyatakan dengan seperti yang ada di slide ini, ya, yaitu F Q sama dengan M1 M2 per R kuadrat. Q adalah konstanta gravitasi yang besarnya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram, atau 6,67 kali 10 pangkat min 11 meter kubik kilogram per second kuadrat. Ya, selanjutnya di sini digambar kita melihat sebuah gaya gravitasi atau F, ya, yang berlaku pada sebuah partikel bermassa M1 dikarenakan partikel 2 yang bermassa M2. Gaya ini mengarah ke partikel 2. Jadi sini ada gaya tariknya ini menyebabkan partikel 1 ini tertarik menuju ke partikel 2. Besar gaya ini dapat digambarkan sebagai F, ya, F dengan panah di atasnya yang menunjukkan bahwa gaya itu adalah sebuah vektor yang arahnya positif, searah dengan R yang radial, ya, R yang arahnya radial dari partikel 1 ke partikel 2. Jadi kita bisa menggambarkan F itu dengan menggunakan satuan vektor radial R yang mempunyai vektor dimensi yang besarnya adalah 1 dan arahnya dari partikel 1 sepanjang aksis R seperti yang terlihat pada gambar, ya. Gaya dari partikel itu besarnya adalah Q M1 M2 per R kuadrat dan satuan vektor R bisa ditulis seperti demikian, ya. Gaya gravitasi pada
partikel dikarenakan partikel 1 mempunyai besar yang sama seperti partikel 1, tetapi arahnya berlawanan. Ya. Dua gaya ini membentuk pasangan gaya dari membentuk sepasang gaya sesuai dengan hukum Newton ketiga. Dan kita dapat mengatakan bahwa gaya gravitasi di antara dua partikel mempunyai besar seperti F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Kekuatan gaya gravitasi dari dua partikel ya yang bermassa dan berjarak tertentu saling tarik menarik bergantung kepada nilai konstanta gravitasi G. Ya. Walaupun hukum Newton gravitasi dapat diterapkan langsung ke partikel, hukum gravitasi Newton ini dapat juga diterapkan ke objek-objek real ya, sepanjang ukuran daripada objek itu relatif kecil dibandingkan dengan jarak. Bumi dan bulan itu terpisah cukup jauh, bisa dipergunakan sebagai pendekatan yang baik, dan kita bisa anggap ini keduanya sebagai partikel. Tetapi apel dan bumi, Newton menyelesaikan problem apel bumi ini dengan menggunakan teori kulit, teori shell, di mana bumi dianggap sebuah bola dengan kulit yang bermassa M yang dapat menarik suatu objek yang berada di luar permukaan bumi. Dan di sini massa daripada kulit ini massa dari kulit bumi ini ada pada pusat daripada sel tersebut. Jadi dari titik pandang apel itu bumi seperti bisa dinyatakan seperti sebuah partikel yang massanya itu terlokasikan di pusat bumi. Di sini kita melihat dari gambar bahwa bumi menarik apel dengan gaya yang besarnya 0,8 Newton. Apel kemudian dia akan menarik bumi ke atas dengan gaya yang besarnya 0,8 Newton juga. Di sini gaya membentuk sebuah pasangan gaya dari hukum Newton kedua, yaitu aksi reaksi yang besarnya adalah match, yang besarnya sama. Tapi di sini kecepatan akan berbeda ketika apel itu dilepaskan dari suatu ketinggian tertentu. Percepatan apel ini kira-kira sebesar 9,8 meter per detik kuadrat, yang umum jika suatu benda dijatuhkan dari suatu ketinggian yang dekat dengan permukaan bumi. Oke, slide selanjutnya.